seminar kita sih. Ada Bang Fikra, ada Kak Mata, ada Kak Widya. Mungkin boleh say hi dulu Bang, Kak. Halo semuanya. Halo semuanya, salam kenal. Oke, Bapak dan Ibu, tema seminar kita pada siang hari ini adalah strategi menghadapi perselisihan hubungan industrial bagi pekerja. Tema seminar ini tentunya sangat berguna baik untuk kita semua, untuk teman-teman, Bapak dan Ibu di lingkungan bekerja. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dan materi. Kita juga bisa dapat tanya-tanya langsung dari narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu Bapak Rema Pristiono, SH.MH. Bapak Rema, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Halo, selamat siang. Baik, saya dalam keadaan baik. Oke, siap ya hari ini Pak untuk memaparkan materi dan tanya dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Baik, sudah sangat siap. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari narasumber terhormat kita. Jadi teman-teman, Bapak Rema ini merupakan lulusan S1 Hukum dari Universitas Katolik Atmajaya. Kemudian beliau melanjutkan S2 Hukumnya di Universitas Indonesia, jurusan Hukum juga. Tahun 2017, Bapak Rema menjadi Legal Assistant di Muhammad Indra Kelana dan Associate. Tahun 2018, beliau sebagai Legal Counsel di sebuah startup company yaitu kelas.com. Tahun 2019, beliau berpraktisi sebagai lawyer di Dalimunte and Tampu Bolon Lawyers. Tahun 2020 sampai sekarang beliau adalah managing partner di Glory Lawyers Advocate and Legal Consultant. Beberapa area praktisi beliau yaitu di bidang korporasi dan investasi, merger dan akuisisi, ADR, infrastruktur dan properti, ketenagakerjaan dan hubungan industrial, kepailitan dan PKPU hingga litigasi. Baiklah, hadirin peserta sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari Bapak Rema. Mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Bapak Rema, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Share screen-nya sebentar ya, Pak. Baik, apa sudah terlihat share screen-nya? Oke, baik. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Mbak Moderator ya. Terdengar, Bapak? Oke, baik. Terima Terdengar, kasih. silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenankan, nama saya Rema Kristiono. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mbak Moderator. Pada intinya, hari ini saya diminta untuk membawakan materi sesuai dengan undangan dari legalmarket.id ya, dari Mas Fikra yang mengundang saya untuk memberikan materi ini. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang pada siang hari di Sabtu ini ya, meluangkan waktu untuk kita saling sharing dan kita saling diskusi sehubungan dengan materi perselisihan hubungan industrial ini. Nah, mengapa materi ini sangat penting? Karena materi ini sangat hype sekali ya, Bapak Ibu ya. Tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 karena di mana salah satu porsi terbesarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur dan mengubah rezim ketenagakerjaan yang diatur dalam 13 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi ini porsinya cukup luar biasa sekali, merubah berbagai segmen klausul-klausul yang sudah diatur. Ini nggak punya. Banyak sekali masyarakat umum, banyak sekali para pekerja, banyak sekali insan baik pekerja dalam konteks PKWT maupun PKWTT yang seyogianya tidak mengerti atau seyogianya tidak memahami secara betul apa yang menjadi hak
apa yang menjadi kewajiban dan apa yang bisa diperjuangkan dari persoalan mereka melakukan pengabdian kepada perusahaan. Nah, ini kita hampir 8 tahun ya. 8 tahun ini saya memang hampir 70-80% berperkara ya di kantor kami. Kebetulan di Glory Lawyers itu 80% rata-rata case-nya itu perselisihan hubungan industrial. Nah, oleh karenanya tepat rasanya untuk kita berbagi, untuk kita sharing di siang hari ini terkait dengan permasalahan hubungan industrial. Nah, ada 3 klaster yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan strategi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang kedua memahami kewajiban perusahaan dalam memenuhi pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dan yang terakhir adalah terkait dengan teknik penyusunan perjanjian bersama. Nah, sebenarnya kenapa ini materi menjadi penting, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Karena diharapkan terkait dengan perundingan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja itu seyogianya bisa selesai melalui perjanjian bersama. Nah, tidak perlu sampai harus berselisih melalui pengadilan hubungan industrial. Nah, ini mengapa kadangkala juga prosesnya akan begitu lama, sekalipun pada prinsipnya sudah dipotong eh, penyelesaiannya melalui tingkat banding karena di dalam konteks PHI tidak ada upaya hukum banding. Oleh karenanya sebenarnya upaya hukum yang bisa ditempuh juga cukup cepat, tapi memang butuh waktu dan butuh proses yang cukup panjang. Nah, sebagaimana kita ketahui, bentuk perselisihan hubungan industrial itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu ada 4, diantaranya ada perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan hubungan industrial, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh. Nah, ini 4 yang memang mencakup dalam kategori perselisihan hubungan industrial. Nah, tentu kita juga harus memahami apa-apa saja yang menjadi poin, apa-apa saja yang menjadi unsur atau indikator yang termasuk dalam perselisihan tersebut. Nah, bisa dilanjut. Nah, kenapa yang menjadi prinsip dasar dari perselisihan hubungan industrial ini dapat diselesaikan? Nah, dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, di mana diantaranya secara tegas diatur pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan perselisihan hubungan industrial, dikatakan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kenapa ini penting? Karena inti dari penyelesaian hubungan industrial ini semuanya dalam konteks permusyawaratan, baik itu dari bipartit, tripartit, intinya bermusyawarah. Oleh karenanya diharapkan apabila nanti terjadi perselisihan, apabila nanti terjadi permasalahan antara pekerja dan buruh, antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau perusahaan, maka tahapan bipartit maupun tripartit ini bisa menjadi solusi. Nah, cuman sayangnya hanya satu ya Bapak Ibu ya, nanti kita bahas di lebih lanjut bahwa putusan tripartit itu bukan merupakan re- rekomendasi atau anjuran yang sifatnya eksekutorial. Maka itu sebenarnya kalau kita pelajari, kalau saya dulu waktu kuliah di S2, itu hanya sebagai tiket aja untuk kita mengajukan gugatan, kan begitu. Karena sebelum kita mencapai gugatan perselisihan hubungan industrial, maka kita harus mendapatkan tiket anjuran dari Disnaker, Disnaker Trans, kota maupun kabupaten. Nah, baik, jadi ini yang menjadi poin penting untuk kita ketahui bersama, kita pahami bersama. Mudah-mudahan dalam setiap perselisihan atau permasalahan yang terjadi bisa selesai dalam konteks bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga kadangkala ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita tuh kalau nanganin perkara PHI, ya kadang orang Jawa tuh bilang sakno gitu loh. Kasihan karena dalam tanda kutip hubungan antara pekerja maupun pengusaha ini sudah tidak lagi harmonis. Namun di sisi yang lain, si pekerja atau mantan karyawan ini harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya yang belum direalisasikan oleh perusahaan. Nah, ini yang menjadi menjadi poin sehingga strategi penyelesaian itu seperti apa sih? Nah, strategi penyelesaian itu yang paling tepat dan yang paling eh, bisa menjadi jawaban sehingga nantinya tidak perlu lagi melakukan upaya hukum ke PHI maupun kasasi. Baik, bisa dilanjut.
Bisa di next. Mbak moderator dengar suara saya? Mas Fikra bisa dengar suara saya? Bisa Bang. Mungkin sedang ada gangguan mungkin dari moderator. Oh Oh itu ya. dia, udah mulai. Silakan Angelin. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Angelin. Ya, baik. Saya lanjut sehubungan dengan terkait strategi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, nah, kenapa strategi ini penting? Karena di antaranya banyak sekali dilakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, tentu pertama kita harus melihat penyelesaian hubungan industrial itu, yang pertama di sini saya harus melalui mekanisme bipartit di internal perusahaan. Nah, diatur jangka waktunya 30 hari kerja. Ini diatur sebagaimana pasal 4 Undang-Undang 2 tahun 2024. Nah, diharapkan dari penyelesaian hubungan industrial ini di tingkat perusahaan itu, yang di mana pihak yang berkepentingan, yang pertama pekerja atau buruh, yang bisa didampingi oleh kuasa hukum dan atau perwakilan serikat pekerja, dan pihak kedua pengusahaan. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting. Kenapa? Karena kadangkala, kadangkala yang kita dihadapi di perusahaan, di permasalahan di perusahaan, masing-masing pihak ini masih memelihara ego. Jadi kadangkala pekerja ingin mendapatkan hal yang maksimal. Pengusaha ingin mendapatkan, kalau bisa, di PHK dengan alasan tertentu yang dalam tanda kutip bisa merugikan si karyawan. Nah, ini sifatnya dilematis. Karena seringkali begini, Bapak Ibu, kita sampaikan aja apa adanya. Kadangkala perusahaan kalau dalam keadaan yang baik, ya, secara finansial, maka biasanya tidak begitu berkeberatan terhadap apa-apa saja yang menjadi hak dari pekerja. Namun, kadangkala juga ada perusahaan yang memang dalam tanda kutip keadaan finansialnya kurang bagus. Sehingga dia pasti akan mencari cara untuk bagaimana si pekerja atau buruhnya ini, atau karyawannya ini, tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Nah, oleh karenanya, inilah para pihak, baik pekerja maupun pengusaha harus sama-sama menekan ego. Karena seringkali di tahapan perundingan, itu pekerja maunya hak yang maksimal. Sedangkan pengusaha inginnya kalau bisa, ya kita berikan sesuai dengan efisiensi saja. Kita bisa berikan ala kadarnya aja, kan begitu. Tapi kadangkala pekerja ini juga tidak, maksudnya dalam tanda kutip juga tidak awam-awam banget. Kadangkala dia juga bisa tanya orang lain, dia mungkin searching di Google dan lain-lain, dia bisa tahu bagaimana apa yang menjadi hak-haknya dia. Nah, tapi kembali lagi bahwa langkah di internal bipartit inilah sebenarnya yang bisa memangkas atau memotong waktu untuk menyelesaikan hubungan industri, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika selesai dalam konteks bipartit di internal perusahaan, maka langsung nanti kita masuk ke dalam proses PB, perjanjian bersama. Tapi kalau tidak selesai, maka kita juga harus memohonkan pencatatan ke PHI. Nah, ini menjadi penting. Yang kedua, terkait dengan terkait dengan apabila dalam proses 30 hari kerja ini tidak selesai perselisihan diselesaikan melalui mekanisme bipartit dalam internal perusahaan, maka kita masuk ke poin yang kedua,
penyelesaian melalui mekanisme tripartit dengan mediasi, konsiliasi, dinasarkan dan atau badan arbitrase. Nah, di mana pihak yang berkepentingan ada pekerja atau buruh, pengusaha atau perusahaan, dan negara. Atau dalam hal ini melalui representatif, mediator, disnaker trans, atau konsiliator yang terdaftar di disnaker trans. Nah, inilah yang Bapak Ibu yang menjadi diskusi saya pada saat saya mendalami di S2, yang menjadi konteks, sekali lagi ya Bapak Ibu, yang menjadi konteks perbedaan antara anjuran dan nota pemeriksaan. Nah, ini nanti akan, kalau masalah nanti ada waktu kita akan diskusi sedikit. Kalau konteks anjuran itu sebenarnya kita menganggap sebagai tiket saja. Tiket untuk kita masuk ke dalam tiket untuk kita masuk ke dalam proses gugatan PAI, kan begitu. Namun di sisi lain, kalau nota pemeriksaan itu dia lebih kepada ada daya paksa. Ada daya paksanya. Karena biasanya kalau kita lihat kan dalam anjuran itu dalam konteks tidak ada bantahan atau tidak ada tanggapan terhadap anjuran, maka dipersilahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum lanjutan melalui PHI. Namun kalau nota pemeriksaan itu biasanya ada jangka waktu dalam konteks pelaksanaan. Nah, itu di situ ada perintah pelaksanaan terhadap apa? Misalnya harus membayarkan upah yang tertunggak misalnya, atau harus membayarkan upah lembur, atau harus membayarkan hal-hal lain misalnya yang menjadi hak dari para pekerja atau buruh. Nah, inilah yang menjadi poin. Nah, dalam konteks pekerja atau buruh, pengusaha maupun mediator disnaker trans, ini ketika kita mencatatkan perselisihan kita, katakanlah misalnya ada perselisihan hak atau perselisihan PHK, kemudian selama 30 hari ini dalam konteks bipartit tidak selesai, maka kita salah satu pihak biasanya, nah ini perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kadangkala di dalam konteks di lapangan itu katakanlah misalnya yang mengajukan perselisihan bipartit itu, yang mengajukan undangan musyawarah itu, undangan bipartit itu dari pekerja. Tapi sebenarnya pekerjanya ini justru yang dalam tanda kutip menyalahi ketentuan perjanjian PKWT. Katakanlah misalnya ada PKWT 1 tahun, kemudian si pekerja baru kerja 6 bulan, kemudian 6 bulan itu dia mau selesai, dia tidak mau bekerja lagi. Nah, ini kan agak repot ya Bapak Ibu, karena di sini ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Di mana kalau pekerja itu memiliki kewajiban membayarkan selisih sisanya 6 bulan kali gaji, kan begitu. Di sisi pengusaha juga harus membayarkan kompensasinya. Ya kan ada 6 bulan kompensasi yang dia sudah lakukan. Nah, inilah nanti biasanya yang harus diselesaikan dengan tahapan bipartit. Nah, kadang-kala begini juga ada hal ini kita temuin juga Bapak Ibu ya di lapangan dan rekan-rekan sekalian. Di satu sisi, pekerjanya ngotot minta kompensasi, tapi nggak mau bayar ganti kerugian. Kan begitu pasal 62 13 2003 terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi di sisi lain, andai kata 6 bulan sisa 6 bulan sisa kontrak yang tidak dibayar oleh pekerja tersebut, itu pun sebenarnya masih lebih jauh lebih banyak dibanding uang kompensasi yang harus dibayarkan, kan begitu. Karena 1 tahun bekerja aja hanya 1 kali gaji kan, 1 kali kompensasi dibanding 1/12 berapa bulan dia bekerja. Nah, ini pun kita, kantor kami juga sering ngalamin di lapangan bahwa dua-duanya masing-masing ego. Yang satu menuntut kompensasi, yang satu menuntut ganti kerugian. Kan masih ada sisa 6 bulan kontrak yang belum bekerja, yang belum diselesaikan masa kerjanya. Nah, oleh karenanya pada saat 30 hari tadi yang di konteks bipartit itu tidak selesai, maka lanjut ke proses tripartit ke Disnaker Trans di kota kabupaten di mana Bapak Ibu bekerja lah. Biasanya kan kecuali perusahaannya itu lintas provinsi atau lintas kota kabupaten maupun lintas provinsi. Nah, kemudian kalaupun dalam konteks tripartit ya sudah diundang perundingan tripartit 1 kali, 2 kali, kemudian sama mediator untuk disampaikan pendapat dari pengusaha, pendapat dari pekerja, tidak juga menghasilkan kesepakatan, tidak juga menghasilkan perjanjian bersama, maka mediator di Trans nantinya akan mengeluarkan anjuran yang dimana penyelesaian melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah,
Tentu dalam hal ini tidak tercapainya pencerahan melalui mediasi atau konsiliasi di Nakertrans terhadap proses penyelesaian melalui badan arbitrase hanya bisa lakukan upaya hukum pembatalan langsung ke Mahkamah Agung. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam konteks tripartit bisa diselesaikan dengan perdamaian, dengan kesepakatan, maka adanya PB. Namun kalau misalnya di tripartit juga tidak bisa diselesaikan melalui bipartit, tidak bisa menyelesaikan melalui musyawarah juga, tripartit maksud saya, maka di Snakertrans nantinya akan mengeluarkan anjuran. Nah, anjuran inilah Bapak Ibu yang menjadi poin tadi saya sempat selalu singgung adalah tidak adanya perintah, tidak adanya perintah terkait dengan pelaksanaan. Nah, beda dengan nota pemeriksaan. Kalau nota pemeriksaan ada perintah untuk pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan. Nah, sifatnya kan ini anjuran ya, rekomendasi. Nah, anjuran rekomendasi ini pun ya tidak ada sifat memaksa, tidak ada sifat paksaan untuk para pihak melaksanakan kewajibannya, kan begitu. Karena hanya para pihak dalam tanda kutip ya memberikan jawaban secara tertulis terhadap anjuran tersebut selama-lamanya 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran dengan ketentuan. Misalnya ketika nanti ada PB, maka PB itu harus didaftarkan ke PHI. Namun apabila itu tidak sepakat juga, maka anjuran inilah yang nanti akan dijadikan tiket untuk mengajukan gugatan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, inilah yang menjadi poin kita di mana pihak yang berkepentingan, pekerja atau buruh sebagai penggugat atau tergugat maupun ataupun kuasa hukumnya, pengusaha atau perusahaan sebagai penggugat atau tergugat dan kuasa hukumnya. Nah, kenapa ini saya bilang dua pihak ini bisa menjadi penggugat maupun tergugat? Intinya begini, Bapak Ibu. Seringkali kita berpatokan bahwa yang selalu mengajukan dalam tanda kutip yang selalu mengajukan upaya-upaya atau yang selalu mengajukan upaya hukum itu pekerja. Iya, benar. Memang pada prinsipnya pekerja lah yang paling banyak mengajukan atau melakukan upaya hukum terhadap hak-hak yang harus diterimanya. Katakanlah terhadap konteks PHK, eh, konteks perselisihan PHK, konteks perselisihan hak. Memang kerap kali pasti pekerja yang mengajukan upaya hukum. Tapi bisa nggak atau sering nggak dalam konteks pengusaha atau perusahaan juga mengajukan upaya hukum? Bisa saja, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan, misalnya contoh katakanlah PKWT 2 tahun. Nah, PKWT 2 tahun, kemudian dari PKWT 2 tahun ini pekerja digaji katakanlah misalnya ya 30 juta deh misalnya. Nah, 30 juta. Namun di sisi lain pekerjanya baru bekerja 3 bulan. Nah, setelah bekerja 3 bulan, pekerjanya minta mengundurkan diri atau mengakhiri hubungan kerja. Nah, ini kan menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Karena mau bagaimanapun perusahaan rugi. Rugi dalam konteks satu sudah membuat rencana kerja terhadap sektor tersebut misalnya. Kemudian yang kedua sulit nanti misalnya untuk mencari pengganti. Kemudian misalnya pekerja yang telah mengakhiri hubungan kerjanya itu malah meminta kompensasi 3 bulan. Kan ini rugi buat perusahaan. Sedangkan di sisi lain kalau katakanlah misalnya 24 bulan kan, 2 tahun dikurang baru 3 bulan kerja. Nah, 21 bulan dikali 30 juta udah 630 juta, katakanlah perusahaan. Misalnya kalau dalam konteks perusahaan mau melakukan upaya hukum kan begitu. Nah, ini maksud saya yang saya sampaikan tadi, jadi pihak yang mengajukan upaya hukum atau pihak yang bisa menjadi penggugat dan tergugat itu tidak hanya sebagai buruh atau pekerja saja, perusahaan pun bisa menjadi salah satu pihak penggugat dan itu tapi yang saya alami ya di lapangan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian memang paling banyak sih memang pekerja atau pengusaha pekerja atau buruh jarang sekali pengusaha atau perusahaan atau pemberi kerja itu melakukan gugatan perselisihan ya karena kadang-kala kalau perusahaan ini udahlah seringkali mereka berharap bisa cepat selesai aja di tahapan bipartit ataupun tripartit. Nah, tapi tentu hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk itu misalnya dilakukan terkait dengan upaya hukum yang dimiliki hak setiap prinsipal kan begitu Bapak Ibu. Baik, bisa di next. Nah, nah inilah yang seringkali kita harus
kita harus melihat apakah perselisihan itu bisa diselesaikan dengan secara cepat atau dengan secara efisien. Kan begitu Bapak Ibu ya. Karena kalau semakin lama, ya kita tahu bahwa cost juga akan semakin besar. Waktu juga yang terbuang juga semakin banyak. Kemudian belum tentu juga hasilnya bisa maksimal. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, disinilah saya sampaikan strategi dan solusi cepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, tentu diharapkan para pihak, ya, yang pertama memahami penyelesaian melalui mekanisme perundingan bipartit di antara pekerja maupun pengusaha. Nah, ini pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini yang membuat dalam konteks negosiasi dan dalam konteks perundingan yang menjadi catatan tidak hanya sebagai pekerja, tidak hanya untuk pekerja maupun untuk pengusaha. Yang di mana catatan yang harus diperhatikan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha atau perusahaan yang pertama landa harus memegang, harus mengedepankan prinsip landasan penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan itikat baik guna mencapai perdamaian. Nah, itikatnya harus benar dulu. Ketika kita mau menyelesaikan persoalan, jangan kita mengedepankan ego, mengedepankan emosi. Nah, ini menjadi repot nih, karena dua-dua belah pihak kan pasti punya ego, pasti punya emosional masing-masing kan begitu. Jadi, kalau tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa dasar penyelesaian hubungan industrial itu harus dapat diselesaikan secara bipartit guna untuk mencapai musyawarah yang diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat kan begitu. Jadi artinya dari dua belah pihak baik pengusaha maupun pekerja harus fokus untuk penyelesaian. Artinya seringkali belum apa-apa udah dalam tanda kutip emosional masing-masing pihak. Dalam tanda kutip saling klaim masing-masing pihak. Dalam tanda kutip merasa paling benar dalam negosiasi. Nah, kita juga kadangkala sebagai advokat atau sebagai lawyer juga harus bisa memberikan advice yang benar, yang baik, yang ideal buat klien kita. Nah, kadang-kala sering terjadi, oh kita mau ingin dapatnya maksimal, oh kita ingin dapatnya yang paling besar. Iya betul, tapi kita lihat juga konteks fakta-fakta yang kita dapatkan baik secara fakta verbal maupun fakta dokumen itu apakah sudah benar atau belum. Nah, oleh karenanya landasan itikat baik ini harus menjadi landasan yang paling kita kedepankan dalam konteks perselisihan. Nah, yang kedua, baik pekerja atau buruh dan pengusaha atau perusahaan bisa melakukan negosiasi dalam membicarakan pemberian hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, jadi begini Bapak Ibu, seringkali begini, kebetulan di kantor kita juga seringkali mengalami atau mendapati ya kedatangan klien-klien yang kurang lebih sudah kerja 30 tahun, 30 lebih dari 20 tahun, 25 tahun begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan pasti dalam konteks mendapatkan haknya maksimal. Gak mungkin udah kerja 30 tahun pesangonnya tidak maksimal, UMPK-nya tidak maksimal. Kan memang sudah harus maksimal karena batas maksimalnya itu kan di atas 8 tahun lebih. Kalau untuk pesangon, kemudian kalau untuk UMPK itu uang penghargaan masa kerja itu lebih dari 24 tahun. Jadi harusnya kalau udah lebih dari 25 tahun itu harusnya dapatnya maksimal gitu ya Bapak Ibu. Nah, namun di sisi lain kadangkala pengusaha bilang begini atau perusahaan bilang, boleh tidak kita melakukan mekanisme dua. Kalau misalnya contoh dibayar 100 juta, haknya lah semua misalnya 100 juta misalnya. Ini pengusaha atau perusahaan kadangkala minta 2 poin. Yang pertama, boleh tidak dibayarnya secara termin haknya, misalnya begitu. Nah, ini kan dalam konteks melakukan negosiasi kan tadi poin yang nomor 2. Atau yang kedua, boleh tidak kami bayar 80 juta tapi lunas. Nah, ini menjadi poin juga Bapak Ibu. Kadangkala ini yang menjadi perdebatan dalam perundingan. Nah, kadangkala ya pandai-pandai kita lah untuk bagaimana kita mengadvise klien kan. Kalau misalnya katakanlah 100 juta minta
dua poin. Yang pertama, bisa kita bayar cicil, misalnya 3 kali, tetapi tetap nominalnya 100, atau misalnya 80 juta, tapi kami sekali bayar, dan kami langsung menandatangani PB yang dibuat oleh masing-masing pihak. Yang disepakati juga oleh masing-masing pihak. Nah, ini juga kadangkala menjadi ritme juga Bapak Ibu di lapangan. Kadang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu juga kita tidak bisa kaku ya dalam tanda kutip ketika kita melaksanakan perundingan dengan perusahaan. Karena kadangkala juga kita melihat kondisi perusahaan tidak hanya semata-mata dari sisi ya kita mau hak kita sekian 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 sekian. Iya betul, undang-undang normanya bilang sekian sekian sekian. Tapi kadangkala juga perusahaan tidak bisa mengcover hal tersebut. Ya mungkin dari keadaan finansial yang kurang bagus, kemudian cash flow-nya juga kurang bagus, kemudian katakanlah nih perusahaan juga mau tutup dan lain sebagainya. Jadi itu juga yang harus kita lihat di lapangan ketika kita menghadapi atau kita mengalami sendiri terkait dengan perselisihan hubungan industrial ini. Nah, jadi kalau seandainya itu katakanlah haknya harusnya 100, tapi katakanlah dinegokan kalaupun bisa termin atau misalnya bisa melalui pengurangan. Sepanjang itu dilakukan dan itu persentasenya lebih menguntungkan kepada pekerja, nah itu Bapak Ibu bisa menilai sendirilah apakah memberikan dan rekan-rekan bisa menilai sendiri apakah bisa memberikan advice kepada kliennya untuk ya udah kita ambil aja kan toh juga sekali bayar dan marginnya juga tidak terlalu jauh. Nah itu bisa juga, tapi tetap dalam konteks negosiasi. Jadi itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Sepanjang para pihak PB itu sepanjang para pihak menyepakati dan para pihak tidak berkeberatan terhadap klausulnya itu nggak ada masalah sepanjang bisa. Tapi tentu kita juga harus melihat selisih atau margin negosiasi yang memang jangan terlalu merugikan daripada si pekerja atau daripada si buruh tersebut. Yang ketiga, baik pekerja atau buruh dan pengusaha dan perusahaan dapat mengenyampingkan dan atau tidak terlalu strict terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap pada koridor normatif secara umum. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya ada 3 komponen kan Bapak Ibu dalam konteks yang saya sampaikan hak-hak dari pekerja ketika misalnya di PHK. Ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, maupun ada uang penggantian hak. Nah, komponennya misalnya yang tadi saya sebutkan 100 juta gitu. Ya kan, dari 3 komponen ini. Tapi kadangkala pengusaha itu cuma mau bayar pesangonnya aja. Jadi dia seolah-olah 3 komponen ini yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang tenaga kerjaan itu tidak berlaku. Kan nggak bisa juga. Kan begitu. Jadi artinya tidak terlalu strict itu terkait dengan negosiasinya. Misalnya terkait dengan nominal. Tapi kalau terkait dengan norma, 3 norma ini, 3 norma pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak, ya itu harus diselesaikan oleh pengusaha atau perusahaan kepada si pekerja. Nah, tadi yang saya sampaikan tidak terlalu strict, ya nggak apa-apa. Kita boleh negosiasi, kemudian kita juga katakanlah boleh bermusyawarah. Namun di sisi lain juga harus tetap pada koridor normatif secara umum. Jadi nggak bisa 100 juta misalnya Bapak Ibu. Nah, karena kita negosiasi dan kita tidak terlalu strict menyampaikan undang-undang, kita cuma kasih 20 juta aja, 25 juta. Ya kan nggak mungkin. Orang udah bekerja bertahun-tahun, orang juga sudah dalam tanda kutip sudah mengabdi ya, Bapak Ibu kepada perusahaan, tapi dia tidak diberikan hak-haknya secara maksimal. Nah, itu yang menjadi poin kita. Jadi 3 landasan ini menjadi poin penting Bapak Ibu dalam penyelesaian hubungan industrial dalam konteks apapun, terutama dalam konteks perselisihan hak maupun perselisihan PHK, pemutusan hubungan kerja. Kemudian terkait dengan yang kedua, perundingan bipartit di internal perusahaan harus menghasilkan kesepakatan antara pekerja maupun pengusaha. Catatan yang harus diperhatikan oleh pekerja buruh dan pengusaha atau perusahaan yaitu yang pertama, hasil kesepakatan dari perundingan pekerja dan pengusaha harus dituangkan dalam perjanjian bersama. Nah, ini Bapak Ibu, kadangkala ini juga ada 2 versi. Ketika sudah sepakat, ketika sudah deal antara pekerja maupun atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan, maka ya udah sekedar ditransfer aja atau sekedar diselesaikan aja, tidak ada perjanjian bersama antara pekerja maupun pengusaha. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena nanti apabila terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, kita nggak bisa melaksanakan eksekusi ke PHI.
Jadi PB ini adalah mempersingkat, nah, kita sebutnya secara garis besar, mempersingkat upaya hukum kita di tripartit maupun di PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi ketika sudah ada PB, maka langkahnya bisa langsung meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri tertentu, kan begitu. Ya, misalnya kalau di Jakarta kan Jakarta Pusat ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi ini penting. Kenapa? Karena seringkali orang baik pekerja maupun pengusaha mengenyampingkan yang namanya PB. Padahal PB itu sangat penting. Kenapa PB itu sangat penting? Karena bisa mempersingkat, mempersingkat upaya hukum yang nantinya ditempuh apabila para pihak tidak melaksanakan kewajiban. Contoh, tadi yang saya selalu sampaikan, contohlah 100 juta tadi yang gampang ya, yang mudahlah 100 juta, sudah sepakat, sudah oke, sudah deal. Misalnya kita sepakati pembayaran di tanggal 20 Agustus. Ternyata 20 Agustus meleset, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya udah, kita kasih kesempatan menjadi 20 September, kita mundur 1 bulan. Ternyata meleset juga. Sudah sampai Oktober kok tidak dilaksanakan nih kewajibannya berdasarkan PB. Nah, makanya dari PB itu tidak perlu lagi kita mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke tripartit atau Disnaker Trans ataupun kita gugat PHI, tidak perlu, langsung kita mintakan, ya kan, langsung kita mintakan eksekusi pelaksanaan dari perjanjian bersama tersebut ke Ketua Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, itu langsung cepat Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu lagi kan, apa namanya, nggak perlu lagi kita harus dalam tanda kutip, apa namanya, katakanlah harus lewatin tripartit, lumayan lagi Bapak Ibu, diundang mediasi lagi ya kan, musyawarah lagi di tripartit di Disnaker Trans, terus kemudian nunggu lagi anjuran, ya kan, nunggu lagi anjuran. Nah, nanti habis anjuran gugat lagi PHI, sidang lagi, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain-lain, itu nggak perlu lagi, tapi langsung diajukan. Makanya ini sangat penting sekali. Selalu saya sampaikan strategi dan solusi cepat PPHI, penyelesaian perselisihan besar, harus ada PB. Nah, PB ini rohnya Bapak Ibu yang membawa kita nanti bagaimana kita bisa memenangkan, katakanlah dalam tanda kutip, perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Kemudian yang kedua, PB yang sudah disepakati harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk selanjutnya menerima akta bukti pendaftaran perjanjian bersama. Kemudian yang ketiga, oh iya yang kedua ini, nah setelah PB ini sudah disepakati oleh pekerja maupun pengusaha, maka dari PB ini harus didaftarkan ya Bapak Ibu. Karena nanti tinggal ketika sudah didaftarkan kita nggak perlu lagi repot-repot nanti untuk meminta ininya, apa namanya, eksekusinya. Jadi nanti tinggal dimohonkan saja gitu permohonan untuk pelaksanaan eksekusi. Ya, jadi ini penting juga karena di mana eh, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang melihat pekerja atau buruh ini pokoknya kalau udah melihat negosiasinya itu sesuai atau sepakat dengan keinginannya, pokoknya langsung minta transfer aja, langsung minta bayaran dari pengusaha tanpa ada perjanjian, ya tadi tanpa ada PB, tanpa ada oret-oret atau apapun lah gitu. Jadi udah pokoknya kalau ditransfer, kalau sudah deal, kalau sudah selesai udah gitu. Padahal mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan bicara bahwa banyaknya pekerja yang awam. Padahal kalau kita dilindungi oleh PB, maka hak kita itu semakin kuat sebagai pekerja. Apalagi tadi nominalnya misalnya sudah sepakat, sudah sesuai. Pelaksanaannya juga kewajiban pembayaran sudah sepakat. Kemudian hak dan kewajibannya setelah pasca terjadinya pemutusan hubungan kerja juga sudah sepakat. Ya sudah, andai kata tidak dilakukan, maka kita sudah menghemat waktu, menghemat upaya-upaya yang nanti bisa kita lakukan, maaf, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan tapi kita sudah eliminasi. Jadi sudah banyak lompatan yang bisa kita lewati dengan adanya PB ini. Kemudian yang ketiga, dalam hal tidak dilaksanakan PB oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
pada pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, ketika nanti para pihak ini sudah PB, sudah sepakat, PB-nya sudah didaftarkan, tapi tidak dilaksanakan, maka tinggal mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk dilaksanakan PB tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu, nggak perlu lagi kita tripartit dan nggak perlu lagi kita gugat PHI. Langsung kita mintakan eksekusi. Nah, makanya kenapa jadi strategi cepat dan solusi cepat, ya kan gitu. Ya ini poinnya. Nggak ada dua instansi yang sudah kita lewati Bapak Ibu. Instansi tripartit di Snaker sama instansi PHI. Gugatannya kita nggak perlu lagi sampai dengan putusan. Langsung kita bisa mintakan untuk dieksekusi. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada saat anjuran, katakanlah berselisih nih, pada saat adanya anjuran, anjuran itu tidak seyogianya tidak mencatatkan secara detail berapa saja yang menjadi hak, katakanlah dalam konteks PHK ya, perselisihan PHK, tidak mencatatkan detail terkait dengan hak-hak yang harus diterima pekerja. Ada yang memang di Snaker mencatatkan tersebut, ya sekali lagi ya Bapak Ibu, ada di Snaker yang mencatatkan tersebut, ada juga di Snaker yang tidak mencatat. Jadi dia hanya sekedar aja gitu. Mediatornya hanya sekedar aja membuat membuat rekomendasi atau membuat anjuran. Nah, ini yang menjadi repot. Kenapa? Karena anjuran itu kan sifatnya hanya tiket untuk mengajukan gugatan PHI, bukan sifatnya bisa dieksekusi seperti PB gitu, perjanjian bersama. Kadangkala itu yang menjadi 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 persoalan di lapangan karena dia sifatnya hanya tiket mengajukan gugatan PHI, bukan sebagai produk yang bisa dieksekusi. Sedangkan PB bisa dieksekusi karena di situ ada kesepakatan nilai. Nilai dari pesangon, nilai dari uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak. Biasanya kalau dari pengusaha dibuat tabel, kalau dari kita juga menyarankan misalnya begini sesuai dengan perhitungan maka dibuatkan tabel sehingga itulah nilai yang harus dibayarkan nanti kepada pekerja atau buruh. Itulah kita mempersingkat dua instansi tadi, instansi di Snaker Trans maupun pengadilan hubungan industrial. Jadi kita langsung bisa melakukan eksekusi. Nah, eksekusi ini ya biasa para pihak dipanggil dulu, di diklarifikasi dulu di PHI, di Pengadilan Hubungan Industrial, atau nanti kalau misalnya para pihak tidak melaksanakan itu ya biasa juga dilakukan unmanning ya, teguran dari ketua Pengadilan Hubungan Industrial kepada yang bersangkutan. Nah, ini porsi strategi cepat yang selama ini kami lakukan dan ini 95 hampir 100% ini semua bisa tercapai. Jadi kadangkala orang seorang pekerja itu melewati soal PB ini. Padahal PB itu penting banget. Dan PB ini jalan kita untuk mengeliminasi waktu dan mengeliminasi apa namanya? Mengeliminasi waktu maupun instansi kita melakukan upaya hukum. Jadi instansi itu udah lumayan nih Bapak Ibu udah ngelewatin dua instansi kan. Jadi nggak perlu lagi hal tersebut. Kemudian bisa tolong dilanjutkan. Next. Boleh di next, Mbak Angelin. Kalau di saya udah. Oh, sebelumnya. Oh, ke Ya, sebelumnya satu. Oke, ini Hmm. ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini saya ambil yang salah satu contohnya aja Bapak Ibu ya. Kan tadi perselisihan ada empat ya. Perselisihan hubungan industri kan ada empat terkait PHK, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan serikat pekerja, serikat buruh. Nah, cuman kalau kita bahas semua kan agak panjang ya. Karena saya di sini waktunya cuma 1 jam. Saya coba cepat aja. Nah, karena nanti kita akan ngejar sesi tanya jawab ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil contoh terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam konteks si pekerja itu dilakukan PHK oleh pengusaha, kan begitu. Dilakukan PHK dari pengusaha, maka kadang-kala gini Bapak Ibu. Memang seyogianya, sekali lagi ya, ini diatur juga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam konteks apabila
PHK tidak dapat dihindari. Ah, bahasanya begitu. Jadi biasanya pengusaha itu diwajibkan untuk, sekali lagi ya, pengusaha itu diwajibkan untuk mempertahankan, sekali lagi, mempertahankan hubungan kerja dengan pekerja. Namun, apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka harus diberitahukan kepada pekerja dan atau SPSB, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nah, pemberitahuan itu harus disampaikan secara sah dan patut dalam jangka waktu tertentu, 7 sampai 14 hari sebelum PHK. Kemudian terkait dengan hal tersebut, maka pekerja itu memiliki dua jawaban atau dua respon. Ya, biasanya kan pasti kalau nggak menerima, menolak, kan begitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan pekerja tidak menolak atau misalnya menerima, maka pengusaha wajib melaporkan PHK ke instansi ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, pelaporan terkait ini juga ada pengajuan manfaat jaminan sosial. Nah, kenapa begini? Karena biasanya kalau tidak menolak, surat PHK itu kan biasanya diberikan nih Bapak Ibu. Tapi ini juga menjadi poin ini ya, poin penting kalau misalnya kita menghadapi PHK di lapangan. Kadang begini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ketika terjadinya PHK, sekali lagi ya, ketika terjadinya PHK, kadangkala surat PHK-nya itu nggak memuat hak-haknya. Jadi PHK nih, bahkan mohon maaf Bapak Ibu ya, alasannya aja nggak ada gitu. Jadi pokoknya putus aja hubungan kerjanya tanpa tanpa diberitahukan pemutusan hubungannya kerjanya karena apa, alasannya apa. Kan alasan pemutusan hubungan kerja itu ada 25 Bapak Ibu ya dalam PP 35. Jadi ada 25 alasan tuh. Mulai pilot, akuisisi, meninggal dunia, pensiun, efisiensi menghindari kerugian, efisiensi karena kerugian. Jadi ada 25 alasan nih, kan banyak. Tapi kadangkala hanya ya udah pokoknya PHK aja gitu. Nggak ada alasan, nggak ada hak. Kan ini ngeri banget kan, nggak boleh kan seperti itu. Jadi pengusaha kalaupun memang dalam konteks pengusaha itu tidak bisa lagi mempertahankan karyawan ya karena memang keadaan ekonomi dan lain-lain lah begitu ya. Nah, itu PHK aja nggak apa-apa, kirimkan aja suratnya. Tapi sekali lagi dibuat ada dua indikator. Indikator yang pertama kasih tahu PHK-nya karena apa, alasan apa. Mungkin pensiun, mungkin pilot, mungkin meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kan nggak bisa secara otomatis. Mungkin tadi yang saya bilang efisiensi menghindari kerugian atau efisiensi karena memang sudah rugi 2 tahun berturut-turut. Jadi harus dikasih tahu. Jadi jangan oh ya PHK. Nah, PHK-nya kenapa kan begitu? Harus ada alasannya gitu kan. Jangan apa dalam tanda kutip melakukan PHK tapi nggak ada alasannya. Nah, misalnya ya force major tadi juga terus keadaan memaksa karena perusahaan tutup dan lain-lain itu harus dikasih tahu atau PKPU misalnya atau melakukan PHK karena si apa namanya pekerja mangkir harus dikasih tahu alasannya apa atau pekerja melakukan apa namanya pelanggaran yang bersifat mendesak harus dikasih tahu jadi jangan dalam tanda kutip jangan asal gitu jadi kadang-kadang pengusaha pokoknya PHK nah dalam tanda kutip PHK ini ya apa kan gitu nggak ada ininya gitu loh Bapak Ibu ya maksudnya nggak ada alasannya dan karena begini Bapak Ibu kenapa PHK itu harus ada alasannya karena itu nanti akan menentukan komponen pesangon UPMK maupun penggantian hak jadi nggak bisa PHK itu harus ada alasan jadi kadang-kala ya mohon maaf Bapak Ibu ya pengusaha bikinnya pokoknya PHK tapi nggak ada alasannya pokoknya PHK udah apa nih kan saya nggak bisa ngitung nanti nggak bisa ngitung hak-hak saya dalam konteks besaran hak-hak kompensasi PHK saya kan baik termasuk pesangon UPMK atau uang penggantian hak kan begitu nah, itu yang menjadi poin penting untuk apa namanya diperhatikan juga oleh pengusaha. Nah, yang kedua, kalau pekerja menolak, penyelesaian bisa diserahkan melalui mekanisme PPHI. Nah, penolakan dalam bentuk surat disertai dengan alasannya paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu karena ketika kita menolak, jangan lewat 7 hari untuk merespon. Nah, ini penting. Jadi, kenapa? Karena nanti kalau lewat dianggap menerima. Nah, ini pokoknya kita sekalipun sebagai pekerja maupun kita sebagai karyawan di satu perusahaan, kita benar-benar harus paling tidak
ada basic knowledge, ada ilmu pengetahuan dasar terkait dengan apabila hal ini terjadi kepada kita. Jadi ketika hal ini terjadi sama kita, kita sudah tahu bagaimana mitigasinya, bagaimana langkah hukum preventifnya untuk menghadapi hal tersebut. Nanti kalau lewat 7 hari Bapak Ibu dianggap menerima, gitu. Jadi dianggap ya sudah berarti si pekerja. Karena begini Bapak Ibu, kenapa misalnya kita bisa menolak terhadap surat pemutusan hubungan kerja? Bisa jadi dari alasan tersebut kita nggak terima. Katakanlah misalnya, loh, kok saya nggak melakukan apapun, tapi saya tidak diberitahukan alasan saya di PHK karena apa? Loh, tapi hak saya kok begini? Hak saya kok seperti ini? Kan begitu. Kan kita bisa protes. Misalnya, saya nggak pernah melakukan tindakan yang dalam tanda kutip merugikan perusahaan. Ya, tapi saya di PHK dengan alasan mendesak. Ya, alasan yang bersifat mendesak. Loh, ngeri banget dong kalau gitu. Karena pelanggaran yang bersifat mendesak itu hanya dapat uang penggantian hak sama uang pisah. Nah, itu pun kalau diatur dalam perjanjian kerja atau dalam PP atau dalam PKB, kan begitu. Nah, itu agak bahaya juga. Padahal saya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak. Nah, itu juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Nah, inilah ketika kita mendapatkan surat PHK, maka harus diperhatikan betul-betul. Dua ya Bapak Ibu ya, indikator atau komponen dalam surat PHK itu, yang pertama harus dikasih tahu, diberitahukan PHK itu alasannya apa. Alasan PHK itu dalam eh, PP 35 itu ada 25 alasan. Nah, itu apa aja alasannya? Nah, Bapak Ibu bisa baca PP 35 tahun 2021. Yang kedua, kalau di dalam surat PHK itu harus ada komponennya. Tadi yang pertama alasannya apa, yang kedua komponennya. Komponennya itu apa? UPMK, pesangon, uang penggantian hak maupun uang pisah. Itu apa aja komponennya? Tapi biasanya 3 poin tadi. Nah, itu apa aja? Apakah sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak? Nah, kita nggak salah-salah juga nih. Apa namanya PHK-nya karena apa, haknya apa yang dikasihkan begitu. Baik, bisa di next. Oke, baik. Terkait dengan memahami kebijakan pengusaha, kewajiban perusahaan dalam memenuhi pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha maupun si pekerja, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi hak saya sebagai pekerja. Kan begitu Bapak Ibu ya. Haknya harus diketahui dulu. Saya ini dapatnya apa aja sih ketika saya selesai bekerja? Yang pertama, catatan di sini harus diperhatikan ya. Catatan harus diperhatikan oleh pekerja atau buruh dengan status PKWTT sebagai pihak yang terkena pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan hak-hak yang diterima sebagai berikut. Yang pertama, ada pesangon. Yang kedua, ada penghargaan masa kerja. Yang ketiga, penggantian hak. Yang keempat, upah proses. Nah, kenapa ini penting? Karena inilah yang selalu diperselisihkan antara pekerja maupun pengusaha ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, yang pertama, misalnya terkait dengan pesangon. Seorang pekerja sudah bekerja, katakanlah sederhananya itu sudah bekerja 2 tahun, ya kan? Sudah bekerja 2 tahun. Jadi dia berhak belum mendapati pesangon? Dia berhak, kan begitu. Tapi dia berhak belum mendapatkan uang penghargaan masa kerja? Belum berhak. Karena uang penghargaan masa kerja itu kelipatan 3. Kan begitu, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 sampai 24. Tapi kadangkala baru 2 tahun kerja, kemudian terjadi PHK malah nuntut UPMK. Padahal UPMK itu baru bisa diberikan setelah kita mengabdi lebih daripada 3 tahun di satu perusahaan tertentu. Jadi itu yang Bapak Ibu yang menjadi poin. Kadangkala ada aja nih apa ya, perbedaan persepsi terkait dengan hak-hak yang harus diterima. Nah, misalnya pesangon. Nah, pesangon ini kan ada perhitungannya juga, yang intinya yang kalau maksimal ya 9 bulan upah itu lebih daripada 8 tahun bekerja.
Nah, di atas 8 tahun bekerja itu pasti sudah dapat maksimal pesangonnya 9 bulan upah. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi perhatian juga kita bersama. Pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Serta yang terakhir, upah proses. Nah, upah proses ini juga Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena dalam konteks berselisih, kita mendapatkan upah proses. Kenapa mendapatkan upah proses? Karena itu hak dari pekerja. Karena begini Bapak Ibu, kadang seringkali ya kita hadapi di lapangan, eh, karena si pekerja ini tidak bekerja lagi, dalam tanda kutip, maka upah proses dikesampingkan. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau seandainya kita menerima, misalnya langsung menerima, ya itu mungkin iya. Ya, kalau misalnya kita menerima nih, itu iya, kita nggak perlu upah proses. Tapi kalau kita menolak, itu yang harus diperhatikan. Kita berhak atas upah proses. Karena apa? Karena proses perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya kan masih berjalan, masih bipartit, masih tripartit, kan begitu. Jadi itu menjadi poin juga, sehingga upah proses ini perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan dengan serius gitu loh. Karena upah proses itu maksimal 6 bulan, 6 bulan gitu, yang harus diberikan dari pengusaha maupun kepada si pekerja. Kalau dalam konteks masih berselisih ya, itu pasalnya juga ada, merujuk Pak Sema nomor 3 tahun 2015. Nah, ini terkait dengan pasal-pasalnya tadi, hak-hak yang harus diterima itu. Nah, ini semua ada di PP 35 tahun 2021. Yang terakhir, yang kedua, terkait dengan pemberian hak-hak pekerja atas uang pesangon penghargaan masa kerja dari pengusaha atau perusahaan kepada pekerja atau buruh, terdapat indikator yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah upah atau gaji terakhir pekerja atau buruh sebelum terkena PHK. Maka kita juga harus perhatikan gaji kita berapa supaya kita bisa tahu berapa perhitungan yang seharusnya kita terima. Yang kedua, masa kerja yang telah dilaksanakan atau dilewati oleh pekerja atau buruh di perusahaan. Nah, masa kerja ini penting. Kenapa? Karena kita tadi, Bapak Ibu, misalnya kita mau melakukan perhitungan terhadap hak-hak dari pekerja, katakanlah tadi misalnya 2 tahun. Ya, kalau 2 tahun, UPMK kita nggak bisa dong. Karena kan UPMK kita hanya bisa diberikan kepada kita ketika kita sudah melewati 3 tahun bekerja di perusahaan mengabdi ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tapi kalau misalnya 2 tahun ya kita cuma dapat pesangon sama uang penggantian hak saja. Nah, apabila kita terima, ya upah proses nggak ada, kan kita terima. Kecuali kita nggak terima. Kalau mungkin kita dapatkan pesangonnya itu dalam tanda kutip tidak sesuai perhitungannya, atau mungkin salah lah begitu perhitungannya. Atau misalnya juga kita di PHK karena alasannya nggak jelas gitu. Tiba-tiba pesangonnya dihitung berapa aja gitu, nggak sesuai lah gitu. Kan kalau misalnya katakanlah 2 tahun bekerja, artinya kita eh, mendapatkan 2 tahun bekerja ya, 3 bulan upah, tapi cuma dikasih 1 bulan upah atau 2 bulan upah, itu juga nggak sesuai. Jadi itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi sebelum kita menentukan bagaimana perhitungan hak-hak kita, maka kita 3 komponen ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Komponen upah, komponen masa kerja, dan komponen atau dasar yang dilakukan pemutusan, alasan atau dasar dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau perusahaan. Ya kalau dasarnya kita nggak tahu, alasannya kita di PHK karena apa, ya kita nggak bisa tahu, Bapak Ibu. Nggak ngerti kita, kok tiba-tiba kita di PHK aja, padahal kita nggak tahu alasan kita di PHK apa. Nah, bagaimana kita mau menghitung komponennya kalau kita dalam tanda kutip kita nggak tahu kita di PHK karena apa, alasannya apa. Nah, itu menjadi poin juga Bapak Ibu. Ya, mari, Pak. Oke. Baik, bisa dilanjut. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya, sekilas tabel-tabel terkait dengan besarnya upah pesangon sesuai dengan masa kerja. Nah, jadi tabel ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena tabel inilah yang nanti menjadi acuan, ya, nanti yang menjadi acuan untuk bagaimana kita bisa menghitung maupun kita bisa menilai berapa yang menjadi hak-hak kita sebagai pekerja untuk kita terima gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kita tidak sesuai dengan tabel ini ya repot, karena ini tabel udah formatnya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan hak-hak kita kalau misalnya nanti ada terjadinya PHK terhadap diri kita, kan begitu. Nah, ini tabelnya bisa nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, bisa dilanjut untuk tabel pesangon.
Nah, yang kedua ini untuk tabel eh eh, nah, yang ini untuk tabel UPMK ya, Bapak Ibu ya, uang penggantian masa kerja ya. Jadi ketika orang kerjanya baru 2 tahun ya nggak dapat UPMK karena masa kerja 2 tahun belum dapat penghargaan masa kerja, di mana bekerja 3 tahun lah baru mendapatkan UPMK karena kelipatan ya Bapak Ibu ya. 3, 6, 9, 12 kelipatan 3, 15, 18, 21 sampai 24 atau lebih ya. Kalau lebih ini udah maksimal 10 bulan upah itu udah maksimal. Jadi kalau udah masa kerja ya kita sering kali udah apa namanya ditanya gitu ya sama klien ya Pak, kalau misalnya masa kerjanya udah 30 tahun apa bisa dapat lebih dari 10 bulan upah ya nggak bisa Pak. 10 bulan itu kan aturannya sudah maksimal diatur oleh ketentuan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, udah nggak bisa lagi kita minta lebih ya itu udah paling maksimal. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Next. Baik, Bapak Rema, sebelum next mungkin saya ingatkan untuk waktu materinya 1 jam ya, Bapak ya. Oh Sebelum kita iya, tanya. Iya, oh iya Bapak. baik. Iya baik baik. Ini sedikit lagi kok. Nah ini terkait dengan uang penggantian hak. Nah ini jadi kalau misalnya diatur nih Bapak Ibu dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau misalnya PKB, nah ini perlu diperhatikan juga. Jadi uang penggantian hak ini ada nggak cuti tahunan yang misalnya belum diambil, ada ongkos yang misalnya masih rembes-rembesan belum misalnya dibayar oleh perusahaan, ini juga bisa diklaim ya untuk misalnya didapatkan atau diambil dari perusahaan atau wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri juga. Bisa di next. Nah, ini terkait dengan jadi gini Bapak Ibu. Khusus untuk UPMK maupun UPH terhadap pengusaha atau perusahaan yang dengan status UMKM, tadi yang saya sempat bahas di atas itu bisa dinegosiasikan atau tidak terlalu strict, nggak apa-apa. Jadi itu bisa. Yang penting keduanya sepakat Bapak Ibu ya. Yang penting antara pekerja dan pengusaha itu ada kesepakatan melalui PB. Jadi kan ya namanya UMKM Bapak Ibu ya kadangkala juga belum memiliki kemampuan keuangan finansial yang cukup baik lah atau cukup besar gitu ya untuk membayarkan itu karena kan UMKM ini kadangkala modalnya kecil, cash flow-nya juga tidak terlalu besar. Jadi intinya bisa dinegosiasikan atau bisa didiskusikan dan itu ada pengecualian juga untuk UMKM di pasal 59 PP 35 tahun 2021. Yang penting besaran UPMK, uang pesangon dan penggantian hak itu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Bisa di next. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nanti 3 slide terakhir itu hanya untuk pembuatan PB. Nanti kita masuk ditanya jawab aja. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini tadi ada sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Pertanyaan dari Pak Iwan Suherman ya. Nah, saya sambil menjawab ya Pak ya. Nah, terkait dengan kompensasi berakhirnya PKWT. Nah, ini khusus PKWT ya Bapak Ibu ya. Khusus PKWT itu tidak dikenal namanya uang penghargaan masa kerja, uang pesangon maupun apa namanya upah uang penggantian hak. Jadi, sorry, saya tegaskan, PKWT tidak mengenal namanya pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Karena PKWT hanya mengenal terkait dengan uang kompensasi saja. Nah, itu diatur juga. Intinya, kalau misalnya 1 tahun bekerja, maka dia mendapatkan 1 bulan upah. Tapi bekerja secara terus-menerus. Namun apabila PKWT diperpanjang, maka uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, setelah 1 tahun bekerja, secara terus-menerus maka dapat 1 bulan upah. Tapi kalau misalnya diperpanjang 1 tahun lagi, nah 1 bulan yang upah yang pertama 1 tahun itu harus dibayarkan dulu, baru nanti masuk ke perpanjangan yang kedua. Nah perpanjangan kedua harus dibayar lagi. Nah sampai dengan berikutnya, sampai dengan batas waktu PKWT berakhir atau selesai. Nah, cara perhitungannya ini Bapak Ibu ya. Yang penting kalau 12 bulan terus-menerus 1 bulan upah. Nah 1 bulan upah. Nah, kalau misalnya PKWT selama 1 bulan atau lebih kurang dari 12 bulan, dari 12 maka dihitung secara proporsional. Ya, ini masa kerja dibagi 12 1 bulan. Katakanlah misalnya 2 tahun kerja juga, berarti kan 1 tahun bekerja kan berarti 12 per 12 kali 1.
Tapi kalau misalnya 2 tahun bekerja, ya 24 bagi 12 kali 1. Jadi sama perhitungannya. Tinggal disesuaikan aja berapa banyak jumlah bulan yang dia bekerja. Nah, komponen upah itu perhitungannya kompensasi adalah upah tanpa tunjangan atau pokok atau upah pokok dengan tunjangan tetap. Nah, ini disesuaikan aja Bapak Ibu nanti di kontraknya dengan PKWT itu pokok tanpa tunjangan atau pokok dengan tunjangan tetap. Nah, demikian Bapak Ibu yang sekiranya bisa dapat saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan apapun yang nanti dihadapi di lapangan terkait dengan perselisihan hubungan industrial, saya berharap dan saya mendoakan agar perselisihan hubungan industrial itu bisa cepat terselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu dan saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Rema buat pemaparan materinya. Sesudah ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak ya. Untuk peserta yang mau bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand dan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Peserta juga dapat bertanya lewat kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Tetapi peserta diharapkan untuk dapat menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Mungkin karena tadi sudah dari Bapak Iwan, kita lanjutkan dari Bapak Iwan dulu ya, pertanyaan yang belum sempat terjawab. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana para pihak? Kemudian yang ketiga, jika kondisi perusahaan sedang down, lalu membuat kebijakan yaitu gaji karyawan ditermin atau yaitu gaji karyawan ditemin dan atau ditunda sebagian. Apakah hak-hak karyawan atas kebijakan tersebut? Terus yang terakhir, bagaimana jika uang kompensasi pun tidak diberikan? Apa langkah hukumnya? Oke, baik. Mbak Angelina, ini saya jawab dulu yang Pak Iwan Suherman ya, Mbak ya. Iya, Oke, terima kasih Pak Iwan Suherman. Apa namanya? Atas 3 pertanyaan ya. Yang pertama, saya mungkin tadi sudah jawab ya. Ini di slide saya yang terakhir ini bagian dari jawaban juga ya. Izin bertanya apakah karyawan kontrak yang sudah 5 tahun bekerja, ini kontrak ya, berarti masuk PKWT, berhak mendapatkan UP, UPMK atau UPH, tidak berhak, yang dapat hanya kompensasi saja. Dan yang menjadi poin buat kita, Pak Suherman, jangan sampai ketika si pekerja ini bekerja, dia tidak menyelesaikan masa kontrak atau jangka waktu kontraknya atau PKWT-nya. Kenapa? Karena pasal 62 Undang-Undang 13 2000 Undang-Undang 13 tahun 2003 menyatakan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja maka pihak yang lain harus mengganti kerugian. Nah, ini agak bahaya. Kenapa bahaya? Karena biasanya uang ganti kerugian itu pasti lebih besar dibanding uang kompensasi. Jadi poin nomor 1 itu tidak berhak, yang berhak hanya uang kompensasi saja. Sesuai dengan slide saya yang terakhir, itu bagaimana perhitungannya itu sudah ada, 1/12, apa namanya, seper masa kerja bagi 12 kali 1 bulan upah. Bagaimana para pihak telah sepakat tapi menolak dibuatkan PB, adakah langkah lain? Hmm, harus ada PB-nya kan, sepakat harus ada PB Pak Iwan ya. Jadi harus dibuat tertulis. Jadi eh, kan kalau udah sepakat sih harusnya bikin perjanjian. Jadi bukan bukan para pihak harus menolak. Maksudnya apabila menolak ya, tapi biasanya harus buat PB kan, namanya sepakat kan. Sekarang kesepakatan dari lisan itu tadi yang saya sempat bahas Pak Iwan, bahwa dalam konteks strategi cepat itu harus ada PB. Kenapa ada PB? Karena PB ini mengeliminasi tripartit maupun PHI. Jadi ya kalau sepakat ya dibuatkan PB-nya, harus harus ada PB-nya. Nah, jika kondisi perusahaan sedang down lalu membuat kebijakan yaitu gaji karyawan atau termin dan atau ditunda sebagian, apakah hak-hak karyawan atas kebijakan tersebut? Jadi gini, Pak Iwan, apabila perusahaan membuat suatu kebijakan di mana kebijakan itu dibuat untuk menangguhkan atau pembayaran upah kepada si pekerja itu diatur dengan mekanisme lain, misalnya upahnya dibayar setengah atau upahnya bahkan ditangguhkan, itu boleh-boleh saja dalam konteks, sekali lagi ya Pak Iwan ya, dalam konteks adanya kesepakatan. Contoh Pak Iwan, keadaan COVID. Jadi pada saat dalam keadaan COVID-19 Pak Iwan, itu Menteri Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan di mana kebijakan tersebut
pihak pengusaha bisa melakukan negosiasi terkait dengan upah, terkait dengan upah dengan pekerja yang di mana boleh ditangguhkan sepanjang ya, sepanjang itu disepakati oleh para pihak, tapi ditangguhkan tidak boleh dikurangin. Misalnya begini, karena gini Pak Iwan, kalau dalam konteks force majeure itu memang kadangkala ada finansial yang tidak kuat dari perusahaan sehingga dia harus melakukan itu. Tapi dengan catatan harus ada kesepakatan atau perjanjian. Bahasanya dalam surat edaran ketenagakerjaan itu harus ada kesepakatan, tapi dengan catatan ini force majeure ya, dalam tanda kutip ya, Pak Iwan ya, force majeure ya, dalam keadaan-keadaan kahar ya. Ya COVID-19 kan menjadi pandemi seluruh dunia ya, Pak Iwan. Jadi ini maksud saya adalah kalau dalam keadaan itu memang boleh disepakati. Misalnya harus ya katakanlah misalnya gajinya 4 juta disepakati misalnya 2 juta. Itu boleh aja sepanjang si karyawannya kan nggak keberatan dan perusahaan juga menangguhkan itu sifatnya sementara. Nah, misalnya berapa? 6 bulan misalnya atau 1 tahun lah maksimal. Jangan sampai seumur hidup kan nggak bisa juga atau sampai sampai apa namanya sampai pensiun kan nggak mungkin juga. Ini kan sekarang lah misalnya kan 2025 pandemi juga kan sudah berakhir. Jadi itu boleh melakukan perundingan. Jadi jika apa hak karyawan itu memperselisihkan dalam tanda kutip mengajukan tawaran balik. Oke, tapi kembali lagi ya, semua ini tergantung dari sisi karyawannya. Apakah bersedia atau tidak? Kalau nggak bersedia, ya maka tadi 2 poin tadi. Satu, Pak Iwan. Kalau misalnya ini saya melihat ke depan ya, kalau bahasa Pak Iwan bertanya demikian, saya melihatnya 2 poin. Satu, kalau misalnya Pak Iwan tidak bersedia atau siapapun lah yang tidak bersedia, kalau misalnya itu ditangguhkan atau misalnya dikurangin, dalam konteks ada force majeure ya, Pak Iwan ya. Jadi nggak bisa dalam keadaan biasa-biasa saja. Nah, itu bisa ditangguhkan atau bisa dikurangin berdasarkan kesepakatan, tapi nanti itu dibayarkan di akhir. Jadi nggak boleh dipotong main asal potong. Itu tetap dianggap utang perusahaan kepada pekerja. Yang kedua, apakah hak karyawan? Maka karyawan boleh menegosiasikan. Misalnya 6 bulan, gaji 4 juta, 2 juta. Berarti 2 jutanya nanti dibayarkan misalnya di bulan ke-7 misalnya Pak Iwan. Itu harus. Dan kalau ada gaji yang ditangguhkan, harus dilaporkan ke Disnaker. Jadi nggak dilaporkan, harus dilaporkan dulu di instansi bidang tenaga kerja bahwa ini saya ada kesepakatan untuk 6 bulan ke depan gajinya dibayar setengah karena ada keadaan perusahaan yang tidak baik, finansialnya tidak bagus. Ya mungkin ada gangguan cash flow dan lain sebagainya lah, keadaan ekonomi juga misalnya menurun. Itu boleh. Atau begini Pak Iwan, yang kedua yang akan bisa terjadi kalau misalnya Pak Iwan tidak setuju, ini ini fakta di lapangan yang kita alami juga. Kalau misalnya si karyawan tidak setuju, apa Pak Iwan? Bisa jadi di PHK dengan alasan efisiensi atau menghindari kerugian. Itu bisa juga terjadi salah satunya. Kenapa? Karena kan pada saat kita oke oke pengusaha lagi susah, pengusaha lagi sulit. Nah, boleh tidak ketika kita melakukan negosiasi, Bapak tetap bekerja tapi gaji kita kurangin. Dengan catatan, dengan catatan kita akan bayarkan di bulan ke-7. Kalau dalam konteks ini perusahaan sudah cash flow sudah membaik, itu boleh. Tapi penundaan pembayaran gaji itu atau upah itu harus dilaporkan ke instansi dinas ketenagakerjaan di kota setempat. Jadi nggak boleh main asal aja dan harus mendapatkan persetujuan. Gitu. Jadi harus ada laporannya. Jadi nggak bisa ngasal. Nah, yang kedua adalah tadi yang saya bilang takutnya kalau misalnya nanti tidak ada karena gini ya Pak Iwan ya. Kan kalau kita dalam konteks hubungan kerja ini bukan hanya kita aja kan yang bekerja, ada mungkin keluarga kita atau anak istri kita yang bekerja juga kan, ada yang harus dihidupi, kemudian keluarga-keluarga yang lain juga. Nah, takutnya nanti kalau misalnya itu kita disepakat, pengusaha bisa pakai alasan lain. Ya udah deh, kita ini aja, kita PHK aja. Ya misalnya pertama PHK-nya misalnya karena efisiensi disebabkan perusahaan mengalami kerugian, bisa juga di pasal 43. Atau efisiensi mencegah terjadinya kerugian, bisa juga pasal 43. PP 35 ayat 2. Nah, itu dua ini harus agak bahaya nih Pak Iwan. Itu bisa dipakai perusahaan nanti untuk melakukan PHK terhadap si pekerja kalau misalnya pekerja tidak bersedia untuk dilakukan negosiasi. Ini udah pattern format nih Pak Iwan nih. Karena mohon maaf Pak Iwan ya, kalau dalam keadaan force majeure COVID, oke lah, mungkin kita bisa memberikan apa ya istilahnya memberikan toleransi ya.
Nah, itu kan keadaan kahar, kan kita semua tidak berharap COVID-19. Tapi kalau misalnya COVID-nya sudah lewat dan sudah menjadi normal kembali, harusnya itu dibayarkan. Nah, semoga bisa menjawab ya, eh, Pak Iwan. Nah, yang kedua terkait dengan apa tadi? Oh, lebih lanjut ya. Bagaimana jika uang kompensasi tidak diberikan? Apa langkah hukumnya? Ya, dicatatkan perselisihannya, Pak Iwan. Karena kalau misalnya PKWT ini dia bukan perselisihan PHK ya, Pak Iwan ya. Dia perselisihan hak. Jadi kompensasi itu hak karena PKWTT itu yang mengatur PHK itu pemutusan hubungan kerja. Jadi gini, orang kadang-kala salah. PHK itu pemutusan hubungan kerja, tapi kalau PKWT itu pengakhiran hubungan kerja. Jadi kalau terkait dengan pengakhiran hubungan kerja, sehubungan dengan uang kompensasi itu dia bisa dicatatkan perselisihan hak. Jadi dicatatkan perselisihan hak di Snaker Trans di kota eh, kota atau kabupaten setempat untuk diundang nanti kan dalam konteks mediasi oleh mediator atau nanti bisa juga melakukan bipartit lagi Pak Iwan dari awal. Jadi bisa melakukan lagi dari awal. Jadi terkait dengan hal tersebut bisa ajukan upaya hukumnya melalui bipartit, tripartit sama kompensasi. Cuman ya gini Pak Iwan ya, kalau terkait kompensasi ini mudah-mudahan apabila terjadi perundingan melalui bipartit harusnya perusahaan kasih karena itu kan hak dan itu diatur secara clear kan di PP 35 di pasal 15. Clear haknya. Pasal 15 kemudian pasal 61 ya kan huruf A Undang-Undang dan pasal 15 PP 35 tahun 2021 itu sifatnya wajib Pak Iwan ya. Jadi bisa diajukan secara bipartit maupun tripartit juga. Cuman khawatir juga nanti terlalu lama juga kadang kala kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya bipartit sudah selesai terkait kompensasi tersebut. Demikian Pak Iwan ya. Suherman mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, silakan kembali ke Mbak Moderator. Baik, kalau begitu mungkin selanjutnya boleh lanjut pertanyaan dari Kurota Ayun ya. Mungkin boleh aktifkan kameranya. Iya, jadi mungkin tanpa salam dan langsung aja ya, saya mau melayangkan pertanyaan ke Pak Rema Kristiano. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurota Ayun, biasa dipanggil Nuya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya itu sempat membaca thread di sosial media X terkait seorang mahasiswa itu melakukan magang ya, internship di salah satu perusahaan freight forwarding atau penyalur barang secara internasional gitu. Dan dia tuh melakukan kesalahan kesalahan pendataan, kesalahan koma itu. Itu kan sangat sakral sekali untuk perusahaan freight forwarding di bea cukainya gitu. Jadi karena kesalahan mahasiswa magang tersebut, perusahaan itu kena kerugian sekitar 27 juta karena kesalahan koma tersebut. Nah, si peserta magang ini itu dibebankan untuk menanggung biaya dendanya itu yang sebesar 27 juta itu. Dan di sini kan kalau peserta magang itu secara hukum positif kan nggak tertulis secara eksplisit bahwa dia itu adalah pekerja atau buruh. Tapi kalau dilihat dari definisinya di UU Ketenagakerjaan, dia itu kan setiap orang yang bekerja, dia kan bekerja juga di situ. Karena diberikan beban pekerjaan yang sama seperti pekerja biasa. Juga dia menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lainnya ini mungkin sertifikat magangnya untuk memenuhi syarat kelulusan kuliah atau sebagainya gitu kan. Nah, karena terjadi dilema di sini, mungkin anak magang tersebut kan nggak termasuk dalam pekerja atau buruh di dalam hukum positif. Nah, itu apakah uh, ketika terjadi sengketa seperti ini, permasalahan seperti ini, uh, itu bisa selesaikan di PPHI ataukah di jalur perdata biasa gitu, mengingat denda atau sanksi ini kan juga diberikan ketika pekerja tersebut melakukan kesalahan. Tapi kan di sini mahasiswa magang tersebut itu adalah um, pelajar yang mungkin harusnya itu di dibimbing juga diawasi oleh pemilik perusahaan gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih buat tadi siapa ya? Mbak Kurota Ayun ya. Oke, buat pertanyaannya. Yang pertama begini ya, Mbak.
kalau terkait dengan pertanyaan bahwa apabila si peserta magang itu apakah sebagai pekerja atau sebagai konteks PKWT atau PKWTT, ini saya sampaikan dulu hal tersebut, itu tidak sebagai pekerja PKWT maupun PKWTT, karena peserta pemagangan itu kan diatur dalam Permenaker ya nomor 6 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Jadi dia diatur sendiri, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dia tidak mendapatkan upah atau tidak mendapatkan gaji karena peserta pemagangan ini mendapatkan uang saku. Nah, uang sakunya itu biasa disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan. Ya, jadi dia dapatnya uang saku. Nah, tadi pertanyaannya apabila terjadi permasalahan, benar, seringkali peserta magang juga terjadi permasalahan ketika melaksanakan program pemagangan. Nah, apa yang menjadi poin di sini? Karena tadi pertanyaan Mbak, apakah terkait dengan permasalahan ini diselesaikan di mana? Kan begitu, apakah melalui penyelesaian perselisihan umum industrial atau diselesaikan dengan gugatan perdata tadi kan pertanyaan. Nah, perlu diketahui peserta pemagangan itu dalam konteks dilaksanakan perjanjian pemagangan harus dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan juga. Jadi tetap dilaporkan ketika misalnya kita mau magang. Nah, magang itu kan harus dibuat perjanjian pemagangan antara pengusaha dan pekerja. Kadangkala seringkali dalam konteks apa namanya konteks kita memberikan pekerjaan terhadap peserta pemagangan, kadang-kala nggak ada perjanjian ya Mbak. Itu benar banget. Seringkali pengusaha itu ya sudahlah, apa namanya nggak perlu ada apa namanya nggak perlu ada namanya kan magang ya gitu ya. Kadang-kala pengusaha ya sudah pokoknya bekerja aja, pokoknya magang magang magang. Tapi ada diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020 wajib ada perjanjian program pemagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang magang itu berhak mendapatkan uang saku atau uang transportasi juga berhak. Nah, untuk pekerjaan yang berat, wajib mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Kadang magang gini, Mbak, kadang-kadang magang kan agak berat juga ya, ada mungkin di bidang konstruksi dan lain-lain. Itu wajib juga dapat. Tapi dia tidak dalam konteks sebagai pekerja dalam konteks PKWT maupun PKWTT. Jadi kalau magang dia juga bahkan harus mendapatkan lisensi juga atau mendapatkan pelatihan dari lembaga pelatihan kerja atau LPK. Seringkali kan lembaga pelatihan kerja ini. Yang menjadi pertanyaan Mbak, tetap kalau ada perselisihan itu diselesaikan di instansi di bidang ketenagakerjaan di wilayah kota kabupaten setempat. Kenapa? Karena instansi ketenagakerjaan itu yang mengawasi program pemagangan yang berjalan. Ketika adanya perjanjian program pemagangan itu buat kita, misalnya saya peserta pemagangan, Mbak, saya dapat nih perjanjian pemagangan 3 bulan gitu. Perjanjian pemagangan itu harus dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan kota kabupaten setempat. Itu wajib. Dan selama pemagangan itu berlangsung, maka instansi ketenagakerjaan di kota kabupaten setempat wajib melakukan pengawasan itu dan melakukan pembinaan. Nah, jadi tetap dia di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, baik itu tingkatnya kementerian, provinsi, dinas kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi begitu Mbak, tetap diselesaikan di konteks apa namanya di Sakertrans atau instansi ketenagakerjaan di kota kabupaten setempat. Begitu Mbak. Jadi dia konteksnya perjanjian pemagangan ini secara clear juga apa namanya diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020. Demikian, Mbak. Semoga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Dan untuk Bapak Rema, saya ingatkan waktu tanya jawab kita kalau masih ada sampai di 14.50 ya, Pak ya. Oh iya, baik, Mbak. Silakan kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan ada pertanyaan lagi atau mungkin ada diskusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi, monggo kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah cukup pertanyaannya mungkin kita tutup ya sesi tanya jawabnya boleh ya.
Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Rema atas materinya dan jawabannya sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rema hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan untuk Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah bertanya dan hadir pada sesi hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, saya selaku pembawa acara dengan ini pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan terus nantikan webinar selanjutnya dari Legal Market. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Legal Market. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan saya lain sudah mengikuti workshop hari ini. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bang Rema atas waktunya. Terima kasih Mas Fikra. Saya izin live ya. Terima kasih semua. Ya, Siap. Bapak. Em, em, yes.